Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi pengalaman, yaitu bagaimana tentang program Ksatria dari BCA yang merupakan salah satunya sekolah kami juga bergabung di dalam program Ksatria tersebut. Saya sangat termotivasi mengikuti kegiatan program Ksatria BCA karena para trainer memberikan pelatihan bukan ilmu secara teoritis, tetapi yang disajikan adalah keterampilan-keterampilan abad 21, melibatkan secara langsung para peserta kegiatan bagaimana pembelajaran inquiry bermakna diterapkan di sekolah. Peserta langsung bermain peran bagaimana cara berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, serta kolaboratif secara mandiri melalui ice breaking, role game, literasi dan sebagainya, serta game-game edukasi lainnya. Kemudian yang kedua, setelah pelatihan, kami para peserta dikasih tantangan dalam bentuk perlombaan. Bagaimana kami menerapkan atau mengimplementasikan program yang ada, mulai dari pengimbasan, pelatihan kepada guru-guru, dan sampai pada sasaran, yaitu kepada peserta didik. Pada tahap implementasi, guru-guru tidak mengalami kendala karena sekolah kami sebelumnya memang sudah menjalankan program sekolah penggerak, di mana sekolah kami memiliki komunitas belajar. Komunitas belajar ini kami gunakan pada setiap akhir pekan untuk kami secara keseluruhan, mulai dari kepala sekolah, guru-guru dan tenaga kependidikan. Kami melakukan refleksi pembelajaran selama sepekan. Dan di dalam pada ini kami saling memberikan dukungan, saling memberikan usul dan saran untuk perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. Yang saya mau tampilkan adalah bagaimana kami mengimplementasikan program Ksatria kepada peserta didik. Untuk SOP yang kami lakukan dan kami praktekkan dan kami buat setiap hari kepada anak-anak, sebagian besar tidak mengalami kendala, oleh karena sebelumnya kami juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan serupa dalam sekolah penggerak, seperti mungkin sebelumnya kami budaya positif di sekolah itu, kami setelah kami arahan apel pagi di halaman sekolah, setiap hari kami rutin buat itu. Lalu anak-anak masuk ke dalam kelas dengan memberikan salaman kepada Bapak Ibu guru. Namun pada program Ksatria sesuai dengan SOP yang kami buat, itu SOP masuk kelas yang pertama itu adalah anak-anak mendatangi lorong di depan pintu kelas masing-masing, yang di sana sudah ada guru kelasnya atau guru mata pelajaran yang akan mengajarkan pada jam pertama pada pagi hari itu. Demikian seperti literasi, sebelumnya kami melakukan literasi selain di dalam kelas, terus ada juga literasi di luar kelas, dan memang itu yang kami dalamkan selama 1 semester kemarin sekolah penggerak. Kami literasinya 30 menit di halaman sekolah, setelah itu baru anak-anak masuk kelas. Nah, ada hal-hal yang berbeda dari biasanya.
pada program Ksatria, hal yang baru merupakan adalah SMART, senam motorik aktif, riang dan sehat. Dan ini sesuatu hal yang baru, dan pada saat kami mengimplementasikan kepada anak-anak, bahwa yang menurut kami bahwa gerakan-gerakan itu gampang dilakukan, tetapi ketika berhadapan dengan anak-anak, ada sebagian kecil anak-anak kami yang justru tidak mampu melakukan sesuai dengan instruksi yang kami berikan. Contoh, pada tahap pemanasan awal, diinstruksikan untuk mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya lurus ke atas dalam posisi berdiri dan badan tegak. Ada beberapa anak yang mengalami kendala atau kesulitan untuk mengangkat tangannya dengan lurus. Nah, dia menyampaikan kalau tangannya terasa sangat sakit. Dan untuk dia mampu, untuk dia bisa angkat, kecuali ditopang dengan salah satu tangannya. Untuk dia bisa berdiri tegak, lalu mengangkat tangannya, lalu tangan sebelahnya menopang tangan yang angkat ke atas. Nah, ini hal-hal kecil yang kami jumpai. Ada hal-hal positif setelah sekolah kami menjalankan program Ksatria dari BCA Kupang. Yaitu yang pertama, melalui SMART yang kami lakukan rutin setiap hari di halaman sekolah, anak-anak itu mereka merasa lebih bersemangat untuk datang belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, hal positif yang kedua, melalui pembelajaran inquiry bermakna yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas, anak-anak merasa menantang. Mereka lebih semangat untuk belajar dan mereka punya rasa ingin tahu lebih besar dari biasanya. Kemudian yang ketiga, melalui ice breaking yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas selama pembelajaran, kelihatannya anak-anak lebih bersemangat dan mereka lebih konsentrasi dan lebih fokus. Karena ketika mereka dalam diskusi atau mereka asik mengerjakan tugas, lalu ada teman-teman lain yang bercerita atau mereka berjalan-jalan, lalu Bapak dan Ibu guru tiba-tiba melakukan ice breaking, misalnya tepuk malam. Nah, itu mereka semua pada kaget, dan ada yang memang secara tidak fokus, tepuk malam dia melakukan tepuk bunyi. Nah, di situ situasi kelas menjadi riuh. Nah, lalu hal positif yang berikutnya adalah dengan adanya SOP yang diterapkan di kelas, misalnya salah satu SOP misalnya absen mandiri. Pada absen mandiri itu, terutama anak-anak kelas rendah, di sana literasinya diperkuat karena mereka mencari nama sendiri di dalam sheet yang ada, lalu mereka menuju dinding untuk melihat namanya di sana, terutama kelas 1, karena mereka harus hitung dulu. Kalau yang nama daftar urutnya nomor 1, pasti dia dengan mudah meletakkan stick itu pada kaleng nomor 1. Tetapi bagaimana dengan anak yang nomor urutnya di tengah, dia harus menghitung dulu di sana dari urutan, misalnya anak nomor urutan 25, dia harus menghitung dulu dari gelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga gelas yang ke-30 dia harus meletakkan stick namanya itu di gelas yang ke-30. Sehingga saya berpikir bahwa literasi diperkuat dan juga numerasi anak ditingkatkan. Nah, mungkin itu saja hal-hal positif yang kami sudah rasakan setelah sekolah kami menerapkan program Ksatria BCA. Saran saya, kalau bisa bagi para trainer itu untuk pelatihan-pelatihan berikutnya, lebih ditingkatkan lagi inovasi-inovasi pembelajaran atau inovasi pelatihan bagi kami kepala sekolah dan
guru-guru.